Ibu bapak sobat konsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan. Hari ini kita bersama-sama seluruh gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita akan merenungkan bersama pada kesempatan ini dua kutipan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan juga dari Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Kisah Para Rasul menceritakan pengalaman murid-murid Yesus bersama dengan Bunda Maria yang berada di satu rumah. Mereka berdoa bersama. Dan pada waktu itulah Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka yang semula mengunci diri di dalam rumah, kemudian keluar dan mulai berbicara dengan banyak orang dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di sana pada waktu itu. Mereka menceritakan karya-karya agung yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia. Sedangkan di dalam Injil kita juga menemukan Yesus yang masuk ke dalam ruangan di mana para murid berkumpul dalam suasana ketakutan. Rumah-rumah terkunci, pintu dikunci, jendela ditutup, dan Yesus masuk. Sabda yang disampaikan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Selain itu, Yesus kemudian bersabda, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah itu, dia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sejak peristiwa kebangkitan sampai dengan peristiwa Pentakosta, jaraknya adalah 50 hari. Sedangkan dari sejak kebangkitan sampai dengan Yesus naik ke surga, menurut Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3, jaraknya adalah 40 hari. Dalam kitab suci, kata 40 atau angka 40 mempunyai makna yang penting. Nuh, dia dalam bahtera selama 40 hari. Hujan lebat memenuhi bumi selama 40 hari. 40 hari itu menjadikan seluruh dunia penuh dengan air, musnah. Sampai akhirnya setelah 40 hari ciptaan baru muncul. Tumbuh-tumbuhan mulai bertunas. Dan Nuh beserta seluruh isi bahtera keluar dari bahtera. 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah terjanji. Selama 40 tahun itu mereka bergumul bersama dengan Tuhan dan Musa yang membawa mereka. 40 hari juga Yesus berpuasa di padang gurun sampai kemudian dia dicobai oleh iblis. Maka menurut bahasa kitab suci, 40 hari menjadi masa yang cukup untuk merenungkan, merefleksikan, mendalami relasi-relasi kita yang penting dengan Allah. Oh, masih ada satu lagi. Ketika Yunus diutus mempertobatkan orang-orang Niniwe,
Dia juga membutuhkan waktu 40 hari sampai akhirnya orang-orang Niniwe bertobat. 40 hari menjadi atau angka 40 atau 40 tahun, 40 hari, 40 bulan menjadi masa yang penting. Sedangkan Pentakosta artinya adalah hari yang ke-50. Dalam masa perjanjian lama, Pentakosta ini dirayakan 50 hari sesudah pesta gandum. Dan kemudian bergeser menjadi perayaan saat Musa menerima 10 perintah Allah. Menjadi penting bagi bangsa Israel, karena saat itulah Allah menganugerahkan guidance, petunjuk 10 perintah yang harus ditaati. Dalam perjalanan gereja perdana menjadikan Pentakosta sebagai masa panen. Bukan panen gandum, tapi panen umat. Setelah Roh Kudus turun, jumlah orang-orang yang percaya bertambah berlipat-lipat. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, merenungkan 2 kutipan di atas. Hari Raya Pentakosta, dengan demikian kita temukan sebagai hari kelahiran gereja di tengah dunia. Gereja yang telah dibentuk oleh Yesus melalui para rasul. Lebih-lebih pada saat perjamuan malam terakhir, ketika Yesus memberikan pesan-pesan istimewa kepada para rasul. Di hari Pentakosta ini, mereka keluar. Gereja lahir bagi dunia secara nyata. Mereka telah merenungkan selama 40 hari peristiwa-peristiwa penampakan Yesus. Namun juga seluruh kehidupan Yesus. Mereka review kembali, mereka tinjau kembali, mereka renungkan kembali. Mereka menemukan bahwa Yesus bukan masa lalu. Yesus adalah juga masa kini. Dan karya keselamatan Yesus menyentuh dunia saat ini. Oleh karena itu, dengan bimbingan Roh Kudus, dengan anugerah Roh Kudus, mereka yang semula mengunci pintu, berada di dalam rumah, mereka kemudian keluar rumah. Mereka kemudian memberi kesaksian tentang karya-karya agung Tuhan. Karya-karya besar Tuhan yang dilakukan melalui putranya Yesus Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita sekarang ini masih diminta tinggal di rumah. Sudah ada yang mulai bosan. Banyak dari kita sangat ingin keluar untuk pergi kemana-mana. Namun kita semua diingatkan, belum saatnya untuk keluar dengan bebas. Apakah kita ingin menjadikan peristiwa ini, di mana kita dikurung di dalam rumah, sama seperti peristiwa para rasul saat mereka banyak merenungkan hidup Yesus, saat mereka banyak merenungkan pengalaman-pengalaman mereka bersama Yesus. Kita juga diminta untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Bukan hanya perjalanan hidup sebagai orang beriman, tapi orang beriman yang menghayati panggilan hidupnya masing-masing. Banyak kreativitas
yang muncul dengan tinggal di rumah. Saya berharap peristiwa tinggal di rumah ini juga memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menerima pembaharuan dari Roh Kudus. Allah menganugerahkan roh yang baru ke dalam diri kita, semangat yang baru ke dalam diri kita, lebih-lebih dalam relasi-relasi kita membangun keluarga. Kita diajak untuk menemukan kekuatan-kekuatan baru, motivasi-motivasi baru, di mana Allah sudah melakukan karya-karya agung melalui keluarga kita, melalui pasangan hidup kita, melalui anak-anak kita, melalui dinamika kita dalam membangun masa depan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memohon bersama-sama pada hari raya Pentakosta ini, roh pembaharuan dari Allah. Semoga dengan lewatnya masa karantina, kita nanti akan menemukan langit yang baru, bumi yang baru, kehidupan yang baru, di mana Allah membentuk kita, menuntun kita menjadi manusia-manusia baru oleh Roh Kudus-Nya. Marilah kita buka hati kita supaya Roh Kudus memberikan kita semangat yang baru. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Amin.